Kalau gitu kita bisa mulai ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk siapa yang bisa hadir lah. Saya tidak diwajibkan semuanya hadir. Ya, jadi nanti yang tidak hadir kalau ada yang bertanya bisa yang bisa, kalau tidak hadir nanti bisa kita buat pertemuan kembali ya. Nanti bisa diinformasikan di grup kelasnya. Yang tidak hadir sekarang nanti kita bisa buat pertemuan kembali. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sangat yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti PPG ini tujuannya supaya tersertifikasi. Betul kan Bapak Ibu? Betul. Ada yang mau ngikuti sekedar iseng-iseng ya sudah, kalau lulus ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Insya Allah anda iseng-iseng serius ngikutin. Cari ilmunya. Cari ilmu biar berkah. Biar berkah. Jadi dari kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup. Masya Allah, Johani. Baik semua ini baik semua ini mendengar tak? Cari ilmu, Ustaz. Baik ya. Untuk itu kami juga, saya selaku pembimbing begini juga tidak menginginkan Bapak Ibu ada salah satu di antara Bapak Ibu yang tidak lulus. Sangat tidak menginginkan itu. Jadi sekarang intinya bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu-ibu yang ikut ini di kelas ini supaya lulus semua ya. Nanti itu tugas kita bersama ya. Jadi bagaimana sekarang PPG ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita, selaku guru juga bisa meningkatkan bagaimana kualitas kita mengajar di kelas, sehingga endingnya nanti kita betul-betul bisa ketika menyandang predikat guru profesional itu betul-betul profesional. Nah, untuk itu terkait mengenai ini ya, tema kita hari ini ya. Kalau saya sih sebenarnya sederhana, bagaimana kita supaya dalam PPL ini itu semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan tuntutan apa yang ada di Juknis yang ada ya. Dan kita semua sudah pegang panduan-panduannya. Kami juga ibu-ibu dan bapak-bapak itu membuat dan mengupload ke dalam LMS ya. Kami juga ingin memberikan nilai yang semaksimal mungkin ya. Tapi kita juga diatur oleh aturan-aturan ketika misalkan tidak ada atau mungkin begini ya. Nah, tidak mungkin kami memberikan nilai itu dengan nilai yang tinggi ketika tidak ada yang upload. Kira-kira masuk akal enggak, Bapak Ibu? Masuk akal, Pak. Kalau tidak itu bisa. Nah, itulah makanya sebelum selesai waktu penguploadan ya. Kalau kemarin mungkin kita agak terlewat ya. Jadi kenapa saya bilang kita agak terlewat? Jadi kita perlu koordinasi seperti ini. Kita perlu koordinasi seperti ini sebelum waktu penguploadan itu selesai, supaya kita yakinkan bahwa saat ngupload itu semuanya sudah terupload dengan benar ya. Sehingga jangan sampai seperti pengalaman kemarin waktu RPP 1 di RPP 1 itu jangan sampai kejadian itu terulang kembali. Ada yang tidak bisa linknya salah gitu kan. Kalau besarnya suara guntur. Nah, untuk itu sekarang kurang sinyal Pak Niki, mau hujan lagi.
kurang sinyal. Iya, banjir di depan rumah ini hujan terus. Nggak apa-apa kalau ya. Oke, sekarang saya mau tampilkan ya. Ini alhamdulillah sampai saat ini terlihat dah di layar. Terlihat ya Pak. Lihat Pak. Nggih, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Apa yang kelihatan? Itu LMSPL. PPL PPL 1, RPP 1. PPL 1. Saya akan buka yang sudah ini ya. Ini alhamdulillah sudah ada 11 orang yang di data saya ini yang sudah mengumpulkan ya. Kemudian untuk video pembelajaran ini ada 3 orang ya. Insya Allah saya hari Senin Pak. Nah, untuk itulah makanya perlu saya sampaikan sekarang ya. Pertama ini bentar, Bapak Ibu, saya tampilkan dulu. Ada kelihatan layar Excel saya? Kelihatan, Pak? Kelihatan. Nah, terkait mengenai video ya, video pembelajaran, perhatikan. Video pembelajaran itu ini ada item yang akan dinilai. Ini sudah ada juga di LMS kan? Jadi video pembelajaran itu dapat mungkin memuat yang seperti ini ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Sesuai tayangan dengan alur proses pembelajaran. Jangan sampai praktik pembelajarannya itu mengenai Matikan tumbuhan mikrofonnya misalkan, Bapak Ibu. ya, tapi bentar. Suaranya Pak kecil. Bu Baik, Bu Dian, matikan mikrofonnya. Yang Zoom. PPG. Ya tolong coba dimatikan semua anunya, mikrofonnya dulu ya. Nah, baik, ini saya ulangi ya. Ini adalah hal-hal yang perlu dicermati ya. Bisa yang ini siapa? Ada yang minta bergabung. Baik, saya ulangi. Dan yang pertama, kesesuaian tayangan dengan alur praktik pembelajaran. Ini yang perlu disesuaikan ya. Jangan sampai
misalkan apa yang ditayangkan itu adalah ketika yang ditayangkan itu air misalkan air, nah ternyata yang dibelajarkan itu yang lain ya. Nah, kemudian kelengkapan keterangan berupa teks. Nah, kelengkapan keterangan berupa teks ini di videonya itu sedapat mungkin ya, misalkan seperti tadi saya lihat videonya Pak Hamdan ya. Hamdan, coba kita lihat sama-sama ini. Saya tampilkan videonya Pak Hamdan. Ini tentang kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana materi sebelumnya adalah tentang bentuk-bentuk pecahan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan operasi hitung pecahan, yakni pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa adalah dasar operasi. Oke, saya akhiri ya. Jadi seperti ini ya. Di sini sebelumnya ini Pak Hamdan ini sudah lumayan bagus ya. Hanya saja sekarang di depannya itu paling tidak ada identitasnya seperti yang ditekankan oleh Bapak dosen kemarin bahwa di depan itu ada identitasnya. Bila perlu di sini fotonya Pak Hamdan ini muncul ya. Di sini. Ini adalah apa misalkan seperti ini, seperti yang ditayangkan oleh Ibu siapa? Nih, Aisyah kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua. Bentar, saya lihat bukan yang ini. Oh, bukan. Sini aja dulu ya. Pertama, teks-teksnya harus terbaca. Ini jangan terlalu kecil, ini seperti Pak Hamdan ini terlalu kecil teksnya ya. Jadi tidak jelas terbaca ya teks. Kemudian komposisi gambar. Ya paling tidak ada teks, ada gambar yang ditampilkan di video itu ya. Jangan sampai tidak ada, hanya sampai teks saja. Seperti Pak Hamdan ini teksnya saja itu masalah. Jadi bisa diulang, bisa bisa diperbaiki lah. Kemudian kualitas mixing audio, nah ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai backgroundnya itu backgroundnya siapa Ibu Guru kemarin, saya lupa Ibu Guru itu kemarin backgroundnya adalah suaranya anak-anak yang sering mengundang ribut. Jadi sedapat mungkin ini kan dia pendek, ini sekitar 5-15 menit kan untuk video pembelajaran ini. Sedapat mungkin ya mungkin untuk rekamannya bisa di dalam kamar atau di tempat-tempat yang sunyi ya. Tuh. Kemudian untuk kejernihan audionya ini yang juga sangat ditentukan, sangat diperhatikan ya. Nah, kemudian untuk kejelasan artikulasi, artikulasinya harus jelas. Misalkan ngambil gambar dari mana, upayakan itu yang sejelas mungkin ya. Kemudian kualitas pencahayaan. Nah ini yang terpenting saat video pembelajaran, jangan sampai kualitas pencahayaan ini sangat menentukan bagus atau tidaknya video pembelajaran. Kalau mengambil langsung, misalkan ada gambar-gambar misalkan terkait dengan hewan, tumbuhan, misalkan apa-apa foto hewannya atau foto langsungnya yang jelas, atau ngambil dari internet juga tidak apa-apa ya. Kalau memang susah foto langsungnya tidak apa-apa ya. Kemudian ketepatan durasi.
durasinya ini 5 sampai 15 menit ya. Jangan sampai lewat, jangan sampai kebanyakan, terlalu banyak juga enggak apa-apa, terlalu banyak juga tidak efektif. Masa video pembelajaran itu yang akan ditampilkan saat pembelajaran itu pembelajarannya 2 jam pelajaran, sementara video pembelajarannya ada 45 menit misalkan ya. Habis waktunya untuk nonton video pembelajaran saja, malah membosankan itu nantinya. 16 menit bisa. Ya lebih sedikit enggak masalah lah. Ya, nggak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah kenapa? Ya, karena sesuai RPP-nya kemarin itu kelewatan 1 menit. Oh iya. 1 menit lalu aja ndek seprekengan. Jadi Pak, itu ada berapa kali diupload baru bisa? Saya tidak tahu apa namanya nanti Dipotong. Mau dipotong, tapi itu sebagian. Bentar, ini ada teman Bapak Ibu yang ingin bergabung. Nah, kemudian ini saya anukan ya, saat pengambilan gambar ya, kalau di video belajar bukan video belajar, video pembelajaran yang rekaman mengajar ya, itu sedapat mungkin upayakan jangan sampai ini teknik yang mungkin Bapak Ibu bisa didiskusikan dengan teman-teman ya. Saya lihat itu ada yang gambarnya gelap-gelap ya, itu tidak terlihat apa itu buka mungkin ini gitu kan. Nah, Bu Johani matiin mikrofonnya. Pengambilan video itu jangan sampai kamera itu, misalnya kameranya menghadap ke cahaya. Jangan sampai kamera menghadap cahaya ya. Kalau kameranya menghadap cahaya maka gelaplah dirimu, tidak kelihatan. Maka dia mungkin terlihat seperti buka-buka. Nah, terus kalau memang dipegangkan oleh orang ya, usahakan orang itu jangan gini kan, pusing orang yang nonton ya. Itu juga akan mempengaruhi kualitas videonya ya. Iya Pak, ini kadang tukang ngambil videonya gerak-gerak Pak. Kasihkan manusia bergerak Bu. Jangan kasih gerak-gerak Bu. Goyang-goyang, ya Allah udah jadi baru ketahuan. Pakai bambu buat tripodnya. Padahal sudah tripod. Udah tripod. Tripodnya jangan dipegang, tripodnya ditaruh. Ya, kalau tripodnya dipegang ya sama saja itu. Ya tripod itu. Tapi tidak kelihatan semuanya Pak. Kalau dia di tempat tripodnya. Sekali waktu bergerak-gerak ada apa-apa. Dia Di tempat satu posisi. Iya Pak, ini kurang briefing ini tukang pegang ininya kemarin. Nah, kemudian intinya ya, depannya itu ada apa namanya identitasnya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak-bapak yang gagah-gagah mungkin bisa taruh fotonya di sana. Ibu-ibu yang cantik-cantik juga bisa taruh fotonya di depan itu ya. Bila perlu taruh juga logo Win Mataram gitu apa gitu kan. Logo LPTK gitu kan, nah taruh sana. Depan itu loh, supaya ada identitasnya. Seperti kita membuat buku, tidak ada identitasnya kurang abdol lah, ya kan? Iya. Nah, itu kan arahan Pak dosen kemarin. Jadi sebenarnya intinya kalau ada masalah kualitas isi, insya Allah seperti katanya kemarin kami tutup mata lah, gitu kan? Tapi kalau tidak ada, nggak bisa kita tutup mata, bagaimana mau tutup mata lagi gitu kan. Nah kemudian manfaatkan juga ini karena ini kan terdata, LMS ini akan mendata berapa menit kita on gitu kan. Nah itu kayak ini pertemuan ini sebenarnya saya anukan untuk mendata bahwa sebenarnya di RPP 1 itu belum ada terdata di sana kita ada pertemuannya. Nah, makanya tadi saya buatkan lewat LMS supaya kita ada data kita pernah pertemuan seperti ini. Tapi tidak ada Hah? Yang ada sekarang di ada. LMS-nya. Yang sekarang ada. Ada Bu. Ada yang pakai HP Diki.
laptop pakai Nggak apa-apa. Nggak ada pecah. Udah yang foto kan tadi di grup nggak ada. Ini aja masih belum buka. Nggak ada linknya di ya. Coba saya cek. langsung masuk HP itu Google Meet itu. Aku Pak nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada ya? Ya belum ada Pak. Udah yang klik review. Coba saya cek. Di saya ada ini. Nggak apa-apa. Dia nggak ada. Yang penting link ini sudah termasuk di LMS, sudah saya kaitkan di LMS. Jadi kalaupun Bapak Ibu tidak membuka lewat LMS, tapi asalkan link yang ini yang terbuka, insya Allah itu masuk, hitungannya masuk ke LMS juga. Panggih, yang pakai HP nih. Tidak apa-apa. Panggih. Baik, silahkan. Ada yang kesulitan di mana, misalkan ini Pak Hamdan ini yang paling rajin ini ngupload ini pertama ya. Dibantu teman-temannya kalau ada yang minta bantuan. sama dulu. Tete Impi salah dulu. Sini. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada kesulitannya seperti apa? apa kira-kira ditanya. Saya kepingin sebelum hari hanya sebelum ditutup ini waktunya, karena waktunya ini kita kan waktunya ini sampai dengan 6 Oktober ya, tanggal selesai ini sampai 6 Oktober, jadi masih bisa kita akan buka ini sampai beberapa hari lagi ya. Jadi jangan sampai nguploadnya pada tanggal 6 Oktober. Supaya apa? Supaya kami bisa cek sebelum waktunya. Ketika ada kesalahan-kesalahan mau direvisi, bisa disilahkan, bisa direvisi. Sehingga hasilnya nilainya bisa maksimal. Ya. Pak Hamdan, kalaupun sudah upload, kalau mau direvisi, taruhkan depan apa itu boleh dia. Iya Pak, siap Pak. Kita Supaya taruhkan maksimal, ya. audio videonya. Nah, tapi bagus. Yang Sama penting ada anu juga. Nih, yang mau edit juga langsung untuk identitas di video prakteknya itu bisa kan, Pak Guru? bisa Pak ya? Nah, itu. Jadi ada kemarin saya videonya, sebentar saya lihat ya. Videonya siapa? yang mana Pak? Bu Johani kalau tidak salah yang kemarin. Nah, Nah, saya lihat dulu. Ya, videonya Ibu Johani. Saya tunjukkan ya, sebentar saya tunjukkan. Siapa? Kita nonton. Ya. Saya share screen dulu. Yang ini ya.
Udah terlihat Bapak Ibu? Nggih. Ya, Ya, sudah. Nah, yang ini maksudnya ya. Begini, Bang. oke. Boleh difoto, boleh di screenshot, silahkan. Jadi ada depannya itu ya. Ya, ada profilnya, mungkin nama coba kita jalankan. Assalamualaikum. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, minta tolong bantuan sama teman-teman guru yang lain atau siapa saja sudah. Besar, mati mikrofon nih. Bu Johani. Saya kirimkan di grup. Linknya saya kirim di grup itu ya. Terus nanti Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi. di akhir pokoknya ada identitasnya lah. Nah, begitu juga kalau di video pembelajaran, video praktik mengajar, ya. Video praktik mengajar itu kalau misalkan bisa dibuat seperti itu, misalkan di sana boleh juga ditaruhkan. Seperti Pak Hamdan, kalau saya yang pakai kain master ya, itu kan pakai HP ngeditnya ya. Ya. Iya, Pak. Jadi kita guru harus serba bisa sekarang ini. Kita harus bisa jadi editor, bisa jadi sutradara, bisa jadi. Karena bagaimanapun sekarang di di era 4.0 ini, ya, era 4.0 ini kita harus kan mutlak IT. Masih ingat mana pertemuan pertama kita dengan Pak dosen malam Selasa, hari Senin malam? Ada saat tawar menawar pakai LCD atau tidak, masih ingat? Masih. Jadi sekarang tidak boleh, wajib katanya, ya, wajib itu menggunakan IT, ya. Baik, itu dari saya terkait mengenai videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya bagaimana caranya juga boleh, ya silakan. Mungkin Pak Ustadz, mungkin kita diberikan aplikasi, mungkin ini mungkin bisa kita pakai aplikasi itu untuk mengedit video, karena kalau kita lihat ini banyak yang beli soal ini. Kalau kita pakai aplikasi begitu, mungkin ada di tim IT dari LPTK bisa mengirimkan aplikasi lah untuk mengedit video dan sebagainya. Oh, gitu, baik, karena sudah bagus ini ya. Jadi LPTK tidak menyediakan itu. LPTK tidak menyediakan itu. Silahkan kita berkreativitas ya. Tapi kalau teman-teman mau, yang saya lihat pakai master, kalau mau nanti saya kirimkan di grup yang versi pro-nya. Tapi bukan untuk disebarluaskan ya. Untuk kebutuhan pribadi saja, tidak untuk disebarluaskan. Nanti saya berikan versi pro. Ada saya punya kain master yang versi pro. Yang juga mau saya cari ternyata sulit masuk, Pak. Itu saya ini. Apanya? Itu yang kain master pro itu susah nyari. Kalau pro udah nggak bisa berputar dia mungkin. Bukan dia. Pro itu gratis. Ada semua fiturnya itu terbuka.
Itu kalau itu semua fiturnya terbuka. Ya, Bang. Sebentar, baterai laptop saya mati. Bu Johanni, Ya, video mau di siapa yang edit? Bantu aja. suami. Hah? Apa aplikasinya itu? Saya. Ya. Kenapa? Pakai aplikasi ya? Ini kirim Ya. aplikasi. Saya pakai HP yang bikin master itu. Ya, Ya, ini setiap hari bikin banyak. Dan Ya. halo, pakai Ya. gampar.com. Nah, kemana ke aplikasinya dikirim? Pakai Bu Johani, Ya, ada Bu Johani, coba dikirim di grup Bu, bagi-bagi ilmu. bagi-bagi uang. Yang mau Ya, boleh biar boleh kita japri ke bisa, saya tapi lewat Telegram ya. Kalau ada yang mau Pakai aplikasi boleh japri ke saya tapi lewat Telegram, jangan lewat WA. Oke, siap, Pak, siap. Nanti saya kirimkan lewat Telegram. Besar soalnya kalau WA itu susah anunya. Susah kirimnya. Putus-putus kalau dikirim lewat WA. Ya. Ya. Termasuk aplikasi media pembelajaran kalau ada yang memerlukan silahkan request saja. Kalau saya ada saya kasih. Nah kemudian ini ada satu hal di item pembelajaran itu yang saya belum temukan sampai sekarang, yang terutama di item quiz. Coba saya tampilkan ya. Kuis. Sebentar. Coba perhatikan, ada di nomor ini. Nomor 32. Terlihat atau tidak? Ya, tidak, Pak. Guru membuat Dan mendorong Melalui ranking online. speaking Tahu enggak apa maksudnya ini? Nggak tahu Pak. membuat diskusi, Platform online. mungkin bentuknya permainan. Itu dari online. Di online. Platform online. Nah, jadi intinya mau online atau apa ya? Dia apa ya? Sejenis quiz kalau di bisa pakai Menti, bisa pakai mentis.com gitu kan. Tapi ketika di sekolah ya, ini adalah item ya. Di nomor 32 ini item yang susah sekali kami untuk memberikan penilaian yang ketika taruhlah anak-anak kita di MI ya, anak-anak kita ini tidak membawa HP, tidak membawa laptop ya. Terus di sekolah juga tidak ada lab komputer. Guru-guru kita mau buat quiz menggunakan Menti ya atau yang lainnya, bagaimana akan diaplikasikan? Tapi ini ada item penilaian di sini, gitu kan? Ada item penilaian yang, masya Allah, agak gimana ya? Bisalah nanti mungkin diganti dengan yang lainnya ya. Walaupun dia offline ya, bisa misalkan Bapak Ibu bisa buat itu dari PowerPoint misalkan ya.
atau yang lainnya ya. Pilihan ganda misalkan A B C apa namanya? Ini apa misalkan ketika buat pilihan ganda, anak-anak suruh maju mengerjakan ya. Ada kan A B C begitu maju, dia jawab A, teman-temannya benar, teman-temannya teguh, hore. Ada aktivitas yang akan menyenangkan. Ya itu bisa tergantikan dengan itu. Pilihan ganda. Atau seperti ini, saya tampilkan. Bentar ya, saya carikan dulu. Saya share screen lagi Bapak Ibu. Nih saya tampilkan. Nih saya kasih contoh ya. Saya punya aplikasi. Terlihat? Ya Pak. Ya Pak. Ini misalkan ya. Ini kan bisa. Nah. Salah. Nah, lanjut. Anak akan senang. Coba siapa yang bisa jawab? Kurang kelihatan. Kurang terang, Pak. Tulang terang. terlihat pada rangka. Kesalah ketik saya ini. Iya. Tulang baja terlihat. Tulang baja terletak pada rangka apa? Kepala, badan, gerak bawah atau gerak atas? C, gerak bawah. C ya. Nah, kita pilih C. Jawaban yang benar adalah kalau Tulang baji itu di muka itu. Lanjut. Jawabannya A, kepala. Nah, tulang belikat terletak. Nah, ini juga salah, banyak salah. Ini. Tulang Badan. belikat. Badan. Badan apa? Badan. Coba kita lihat. Badan. Hore. benar 100. Oke. Ini di sela-sela untuk evaluasi untuk pembelajaran. Untuk saat pembelajaran, kira-kira kalau ditampilkan seperti itu, anak-anak suruh maju senang nggak kira-kira? Senang. Itu yang dimaksud dengan apa namanya di yang tadi yang di item 32 itu. Senang kalau bisa, tapi kalau nggak bisa dari maju. Makanya supaya bisa buat soal yang mudah-mudah. Kan itu. Saya pernah kemarin membaca sebuah artikel. Jadi ada apa namanya artikel itu ada seorang anak yang dia selalu dibully oleh teman-temannya karena dia selalu dikatakan tidak bisa, bodoh dan sebagainya lah, gitu ya. Tapi guru ini dia kreatif. Guru itu dia kreatif.
untuk meningkatkan, untuk membangkitkan rasa pede dari anak ini, dia sebelumnya dia kasih sebuah syair ya. Tolong hafalkan syair ini, besok saya akan tanya, ya kan? Akhirnya pada hari berikutnya dia tuliskan syair itu di depan di depan papan tulis, dituliskan syair itu oleh guru ini. Kemudian setelah dituliskan tidak lama setelah dituliskan dia tidak lama dia hapus. Setelah dihapus, ayo siapa yang bisa mengulang apa yang syair yang tadi? Serentak tidak ada yang bisa menjawab. Dan si anak yang dikatakan bodoh dan sejenisnya ini angkat tangan ya. Saya Pak Guru. Dengan serta-merta dia langsung jawab dan membuat tercengang semua yang lainnya. Itu terus dia ulangi dengan yang lain-lainnya selama 1 pekan. Dan alhamdulillah setelah itu anak ini tidak lagi dia dibully atau tidak lagi dianggap bodoh, dianggap apa ya, dan kepercayaan dirinya muncul kembali. Nah, itu bagaimana? Dikasih duluan dia soalnya. Dikasih duluan. Karena apa? Dengan begitu rasa percaya dirinya muncul ya. Nah, begitu juga saya sangat yakin kita pernah belajar, kita juga sama-sama guru ya. Nah, jadi ketika kita ujian dapat nilai bagus, senang atau tidak? Senang, Pak. Begitu juga anak-anak didik kita, dia akan senang dapat nilai bagus ketika ujian. Nah, jadi caranya ya jangan kasih soal yang sulit-sulit. Kasih soal yang sudah diajarkan. Dan itulah yang akan membuat pembelajaran itu akan hidup. Tidak perlu yang sederhana-sederhana. Misalkan ketika mengajarkan itu kasih yang soal yang mudah-mudah. Itu yang di video, akhirnya kan jadinya. Artinya kelas itu akan ramai. Coba Bapak Ibu lakukan itu berangsur-angsur, insya Allah pembelajaran itu akan jadi hidup di kelas itu. Apalagi kalau ada silakan siapa yang mau bertanya, tidak ada yang mau angkat tangan gitu kan. Tidak ada yang mau angkat tangan, akhirnya lanjut. Kita tidak tahu apakah dia paham atau tidak. Ya. Nah, tapi kalau kita kasih dia dengan hal yang mudah, ya, maka akan gampang. Saya kasih contoh juga di sekolah saya. Itu kalau di sekolah Bapak Ibu ada enggak yang, saya mau tanya dulu, ada enggak yang ada istilahnya gini, ada latihan, ada yang pernah berpidato ke depan anak-anak? Ada, Pak. Ada kegiatan itu yang setiap hari dilakukan? Biasanya kita setiap imsak itu Dia berbaris kelas dulu itu juga ada yang nyanyi, ada yang berdoa. Baik, kalau ada, saya tanya, susah atau gampang nyuruh mereka maju? Susah. enggak, Pak. Ada yang enggak, ada yang susah. Ada yang enggak, ada yang susah. Ya. Kalau sudah siap, Terkadang nyuruh temannya, kadang. untuk maju. Terus angkat tangan. Yang itu nih tunjuk aran batur kan? Nah, Nah, saya pernah mengalami hal yang sama di sekolah, bahwa sampai saya buat undian, siapa yang keluar di sana namanya itu yang harus maju. Itu yang artinya. Tapi itu alhamdulillah sekarang ini tidak seperti itu lagi. Kalau saya minta siapa yang mau maju, lebih banyak yang rebutan untuk angkat tangan. Nah, bagaimana? Kenapa? Ya, karena saat maju saya memulai merubah itu dengan cara menyuruh mereka maju dengan apa yang gampang. Kan intinya kalau kita melatih anak-anak itu untuk bisa berdiri di depan
halayak ramai itu kan yang penting dia bisa berdiri menyampaikan apa yang dia tahu kan. Nah, apa yang dia bisa. Jadi di sekolah saya itu ada hafalan Al-Qur'an, ada hafalan hadis gitu kan. Nah, jadi siapa yang sudah hafal, pokoknya kan kalau dia sudah hafal berarti kan dia akan enjoy ketika kapanpun dia pun disuruh untuk menghafalkan, itu akan gampang untuk keluar. Nah, itu yang coba bahan dari pidatonya itu adalah bahan, misalkan yang penting kita kasih tahu bagaimana awal, membuka, menutup, dan intinya itu isi pidatonya ya apa yang dihafalkan itu. Kalau seperti itu awalnya ya memang awalnya mereka maju agak susah-susah ya, tapi ketika dia sudah tahu rasanya maju, kemudian di depan itu dia lancar karena yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang dia hafal dengan mudah ya, maka lambat laun setahun kemudian itu sekarang susah menyuruh untuk tidak, misalkan kita susah untuk memilih siapa yang akan kita tunjuk untuk maju. Ketika siapa yang mau maju, hampir semuanya angkat tangan untuk maju. Nah, itu apa? Dimulai dari hal yang mudah. Jadi kita guru, mari kita berikan hal-hal yang mudah untuk anak-anak kita. Nah, begitu juga insya Allah kami juga tidak akan menyulitkan dalam hal ini. Jadi mana yang tepatnya bisa. Yang tadi salah satu contoh yang membuat anak-anak di kelas saya itu dia kalau sudah masuk pelajaran itu dia rebutan sudah masuk ke depan itu. Bahkan nanti kalau saya buat sebuah pilihan ganda, misalkan ada 20 pilihan ganda, itu hampir setengahnya itu bisa menjawab dengan benar. Kenapa? Ya kita kasih yang mudah-mudah. Kalau kita buat dia yang sulit, maka akan susah. Tapi kalau mudah soalnya, ya kayak tadi, mudah soalnya, ya insya Allah dijawabnya mudah. Dan anak-anak ketika dia sama-sama jawaban benar, hore, maka tidak terasa keluar main, itu tidak terasa. Bahkan ada yang sampai tidak mau istirahat. Ya itu, jadi menghidupkan kelas itu yang pentingnya. Nah, ketika di videonya itu ada tampil kelasnya hidup, anak-anaknya ikut aktif, itu yang kita inginkan. Oke, demikian ya. Tadi aplikasi tadi ada, kalau ada yang mau saya bisa bagikan juga ya, silahkan nanti siapa mau. Tapi lewat Telegram ya. Tanya sedikit Pak. Silahkan. Terkait tadi itu di kegiatan inti atau di akhir evaluasi itu yang kuis itu sebenarnya. Yang kuis itu ya? Iya. Nah, itu bisa kita pakai di saat proses atau bisa juga dipakai untuk evaluasi. Saat proses pembelajaran misalkan ya, ketika kalau saya biasanya gunakan ketika anak-anak itu kelihatannya jenuh misalkan apa ya, nah kita gunakan itu. Tapi soalnya memang harus kita siapkan soal yang sesuai dengan materi itu, kan? Jadi memang untuk mendapatkan hasil lebih ya kita harus kerjanya lebih, ya. Baik, silahkan ada lagi yang lain sebelum kita akhiri. Ini kita ada berapa orang? Ceritanya ya. Ini kita 17 orang. Berarti ada 16 orang ini ya. 16 orang yang baru hadir, selamat datang. Mohon maaf kami meninggalkan mulai duluan ya. Jadi ada yang baru. Baik. Kita telat yang baru hadir. Ya. Kita telat masuk. Ya enggak apa-apa, silakan. Terkait mengenai ini tadi
tujuan kita untuk pertemuan ini supaya Bapak Ibu itu benar dan apa namanya ini ya, belum itu, supaya benar dan tepat waktu untuk mengupload. Nah, tugas yang baik ini saya punya sebuah prinsip yang ditekankan oleh mentor saya dulu, bahwa tugas yang baik itu adalah tugas yang diselesaikan pada waktunya. Nanti masalah kualitas nanti kita lihat. Nah, Ya Pak. karena sekalipun dia itu sangat bagus, perfect dia, tapi dikumpulkan setelah waktunya, maka tidak ada artinya itu. Waktu adalah uang. Beda, ada nilai kalau di sini. Karena kan ini kita kalau mungkin sama kita, kalau mungkin ke saya ya, langsung bisa ngirim ke saya pribadi, mungkin gampang saja saya misalkan ya. Tapi ini kan ada jembatan yang menjembatani kita, itu berupa LMS. LMS ini dia tidak punya pikiran. Dia hanya punya waktu. Kalau dia sudah waktunya habis, maka dia tidak bisa diupload lagi. Nah, kalau sudah tidak bisa diupload, ya kami mau ngasih nilai juga bingung kan? Ini yang nilai adalah nilai video pembelajaran, tapi yang ada tidak ada yang apa namanya yang ada itu misalkan tidak ada yang diupload. Bagaimana kita mau menilai kan? Nah, itulah yang seperti katanya Pak dosen kemarin, bahwa kerjakan ini sesuai dengan waktunya. Jadi ketika memang waktunya itu memang ya, ketika waktunya itu sudah di upload sekian, lewat dari waktunya ya tidak bisa kita upload. Jadi nantilah kita berbicara kualitas. Ini tepat waktu aja dulu kan. Jadi saya ucapkan terima kasih ini kepada 11 orang yang sudah mengumpulkan RTP-nya tepat waktu, sebelum waktunya habis ya. Kemudian ada 3 orang yang sekarang ini sudah mengumpulkan video pembelajarannya. Yang lain semangat ya, mari. Yang lain ini mungkin video pembelajarannya dulu, medianya dulu ya. Video medianya dulu ya. Nanti video pembelajarannya saat sudah selesai. Mungkin kalau sekarang ini seperti tadi katanya ada yang belum, besok hari Senin misalkan, nggak apa-apa hari Senin ya. Sampai tengah malam. Apa? Sampai tanggal berapa? Kurang jelas, coba. Sampai tanggal berapa kita kumpulkan tugas? Sampai tanggal berapa kita kumpulkan tugas? Siapa yang tahu sampai tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 4. Itu sudut pandang. Tanggal 4. Lebih 120 untuk siapa ini? Bu Hamsul Anwar ini siapa ya? Ini Triwati Pak. Tanggal 4. Ya tanggal 4, tanggal 56 itu review. Tanggal 56 kita review. ya 56 itu 56 review. 56 itu review. Jadi sedapat mungkin tanggal 4 itu jangan mengupload tanggal 4. Insya Allah nanti Pak. Supaya apa? Begini ya. Kalau sekarang punya video pembelajaran ya. Sekarang ini misalkan video pembelajaran saja punya ya. Belum memiliki untuk apa namanya itu, untuk praktik belajarnya, video praktik belajar gitu kan. Upload sudah dua-duanya. Upload 2 kali. Ini praktik mengajar, ini video belajar. Gitu aja. Video pembelajaran upload dulu. Yang penting ada isinya dulu. Besok misalkan kalau sudah melakukan pembelajaran, Iya. baru diganti sehingga tidak kelewatan. Oke siap Pak. Bisa direvisi. Setelah ini saya upload Pak video pembelajarannya, insya Allah. Berarti videonya aja dulu Pak kita upload, ini besok hari Senin kita jadi praktek. Ya, nanti pas sudah dapat video mengajarnya, ganti videonya. Gini. Siap Pak. Nah,
kalau ada seperti itu, kalaupun misalkan terlewatkan seperti kemarin ada yang sakit, ya ada yang akan dinilai walaupun itu dua-duanya sama. Tapi khawatirnya nanti enggak ini Pak dinilai. Takutnya nilainya beda lagi Pak. Kami bisa revisi nilai. Insya Allah penilaian final itu kami akan berikan penilaian final itu setelah apa namanya review. Jadi kalaupun kami nilai kayak misalkan kayak kemarin ya waktu sebelum review kan ada saya kasih nilai ya. Itu kalau misalkan ada apa namanya yang memperbaiki kasih tahu aja kalau memang ya sudah perbaiki. Kemarin ada saya salah siapa itu kemarin yang LKPD tidak ada, saya bilang itu Saya Pak Mahirana. saya yang salah dinilai. ya. Jadi itu bisa kita revisi insya Allah. Apa namanya selama dikomunikasikan tidak ada yang sulit untuk Berarti boleh kita upload video pembelajaran kemarin Pak, dia nggak ngupload untuk RPP 1. itu di RPP 1 Itu dua Bu. sekarang ya supaya tidak terjadi kejadian yang terjadi di RPP 1 kemarin. Makanya kita dari awal-awal kita wanti-wanti supaya tidak terjadi kejadian yang di RPP 1 untuk di RPP 2 ini ya. Oh gitu Pak. Karena kita tidak tahu, mungkin sekarang kita sehat ya, besok tidak tahu apa yang terjadi ya. Iya. Benar, Pak. Saya Makan waktu sehatmu sebelum saya sakitmu. saya kasih tahu juga ya. Saya di tahun kemarin ini saya sangat menyesalkan nih. Teman saya mengajar di sekolah, satu sekolah ya, dia PPG ya. Tahun kemarin ini saya tahu itu dia tidak ngupload setelah teman-teman di tim penilai ini banyak komen, ini mana videonya, kok nggak ada. Saya lihat namanya, kok nama teman saya bilang kan, saya cek, saya langsung cari ya. Begitu saya cari, betul dia ternyata tidak upload. Saya bilang, kenapa sih dia tidak kasih tahu saya? Paling tidak kalau tidak bisa saya bantu. Saya bilang, tapi ini sudah lewat waktunya, tidak bisa saya bantu. Saya bilangnya. Nah, ini teman saya mengajar. Berarti tidak bisa Pak. Nah, itu harusnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya kita wanti-wanti ini, mumpung masih ini, ya berbahagialah seperti Pak Hamdan yang sudah ngupload di awal ya. Siapa? Iya Pak. Namanya juga Pak Ketua. Selamat semua. Lagi masih ada waktu dan kesempatan ya, kita kirim aja. Banyak kendala kita ini ya. Ibu banyak kerjaan Pak Ketua. Masya Allah. Banyak kerjaan ibu-ibu ini, belum kerjaan rumah, belum dapur, Ya. Belum sekolah. Belum layani suami. belum anak-anak, belum suami. Belum dikerjakan lagi. Belum dikerjakan. Lain dengan bapak-bapak. Belum jadi. Belum urus anak. Iya ini benar ini Pak, kita banyak kerjaan ya Allah. Udah bapak-bapak terima jadi ya. Iya, makan tinggal makan. Pakai baju. Nah sekarang supaya kalau memang sadar banyak kerjaan ya tidak apa-apa bapak ibu ini, terutama ibu minta bantuan ke yang lain tidak apa-apa, boleh minta bantuan ya. Minta bantuan Ya, yang penting ada kesepakatan. ya, tolong uploadkan saya ini, bilang sama suami ibu, tolong uploadkan ini. Tidak apa-apa. Kalau dia tidak bisa suami kita, Pak. Suami ya. Kalau tidak bisa cari yang lain Ya, ada pasangan. Itu Bu Jahani dari bisa. teman-teman yang lain misalkan. Suami tidak bisa kerja. Untung yang punya. Jadi Bisanya cuma laptop. terus. Ibu Sarwani barengan itu sama Ibu Anu? Iya, lagi di sekolah. Kita lagi baru selesai praktik ngajar ini. Oh, berarti Siapa itu? Berarti Satu sekolah sama siapa Musa? Kenapa? Satu sekolah sama siapa itu Musa? Ya, satu sekolah. Mahirana. Oh iya, satu sekolah sama Bu Mirana ya. Iya, Buahnya itu.
guru saya dong. Astagfirullahaladzim, ketemu sama anak buahnya. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Tanya Pak, Ya, silakan. Ada yang banyak itu. yang di video pembelajaran misal suara kita itu lagi serak, kurang sehat, apa boleh kita pakai suara lain? Suara lagi mana? Kemarin yang ada serat pakai suara sendiri. Video pembelajaran maksudnya suara lain bagaimana? Suara orang lain mungkin. Suara lain ya. Suara kartun Kalau di pembelajaran, video pembelajaran, ya berembi suara, mana pokoknya suara biasa. Nggih, asli. Asli suara Ya, yang sendiri. penting suara sendiri. suara mata, suara film. Ya, kalau Nggak apa-apa, Bu. jadi begini Bu, kalau nanti saat pembelajaran kita di kelas itu gampang lah ya, tapi karena ini kita sedang dalam proses untuk penilaian, jadi silahkan pakai suara sendiri gitu ya, suara sendiri. Kalaupun kita film Pak, Bukan saya saja, ya walaupun pilek tak apa-apa. Saya aja kemarin Bu pas RPP 1 itu tahan batuk. Lagi batuk buat ya sudah video saya saya film. pas satu nih. Pak kemarin di video yang saya upload itu link itu ternyata itu video, apa namanya, link video mengajar itu kok, tapi kenapa nggak bisa diputar ya? Kenapa tidak bisa diputar? Nah, ini Iya, linknya itu kan kemarin sudah saya upload di LSM, cuma nggak bisa dibuka kan? Nah sekarang udah saya upload tadi malam lewat review itu Pak. Nah Ya. kira-kira kenapa ini nggak bisa diputar? Nah, kalau ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi begini ya, saya kasih trik juga ini tip ya. Kenapa tidak bisa diputar? Saya juga bukan orang YouTube yang tapi supaya tidak terjadi seperti itu, ini kan ada, kalau video mengajar itu kan ada dua ya, ada berupa gambar, ada berupa video kan. Nah, di gambar itu kalau ya, di gambar itu Ibu tulis juga linknya. Ini kan di PDF apa namanya, di gambar itu misalkan sudah jadi linknya, tulis pakai tag lah itu di yang itu, tulis linknya juga di sana. Karena apa? Kalau ada linknya itu masih bisa kita klik di link itu, atau mungkin kami ketik nanti linknya, kami ketik ketika tidak bisa diputar oleh apa namanya, oleh aplikasi, tidak bisa diputar misalkan di sana. Jadi itu salah satu namanya ya, salah satu solusinya. Jadi langsung diketik juga di gambarnya. Ada juga kemarin di RPP-nya harus begitu juga, bagus itu. Jadi paling tidak tidak ketemu di sana juga gitu. Ada rujukan kita. Tapi yang di LMS bukan rujukan yang via Japri WA misalkan, itu tidak tercatat di LMS. Oke, baik, silakan. Ada lagi yang lain? Pak Juni angkat tangan tadi. Nah, satu Pak. Kami jadi bapak-bapak nanti dulu kami post ini untuk pengerjaan RPP 2 ini ya. Itu supaya apa? Supaya kalau cepat selesai, nanti mungkin kita bisa review duluan ya. Setelah itu di saat review nanti kita bisa untuk mungkin kita bahas mana soal-soal yang pendalaman materinya mungkin kan, kalau memungkinkan seperti kemarin. Sehingga bisa kita berikan bonus. Baik Bapak Ibu, ada lagi selain itu? Ya,
salah satu, Pak. Kalau tidak ada, iya ada, silakan Bu Johanni. Pak, kalau di pembelajaran itu ada di SPDP itu ada lagu. Nah, seperti tadi itu kan kendalanya kita pilek nggak bisa nyanyi, terus kita pakai rekaman, masukkan suara itu boleh? Coba diulang. Di video pembelajaran itu kan ada pembelajaran SPDP menyanyi. Terus kendalanya itu seperti tadi itu kurang sehat, pilek. Boleh kita masukkan rekaman lagu suaranya? Ya itu kondisinya itu jadi ketika, nah itu nanti tapi tetap ada pengantarnya dari ibu. Mari kita dengarkan lagu ini, lagunya. Nah, ada pengantarnya baru dia kan apa boleh kalau seperti itu. Tapi jangan kayak kemarin siapa itu yang ada kita dengarkan di dia sampai apa namanya, silakan subscribe apa sebenarnya ya. Jadi ambil potongan lagunya saja, jangan sampai ada iklan juga di sana. Iklannya juga diambil gitu. Lagunya saja. Itu, Pak. Ya itu ya silakan. Baik, bagus pertanyaan Bu Johanni. Ada lagi? Ada Pak. Kalau ada kesulitan Ada. Secara teknis juga tidak apa-apa, silakan. Saya misalkan tidak tahu begini uploadnya susah atau bagaimana, potong videonya juga tidak tahu. Ada. Saya satu Bapak. Saya satu. Silakan Bu Ismawati Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Bapak, kemarin video praktik pembelajarannya saya sudah kirim, tapi jaringan kemungkinan kemarin jadi tidak terkirim kemarin itu. Video praktik pembelajarannya saya sudah kirim, tapi kendala jaringan kayaknya itu jadi tidak terbaca, entah tidak terkirim atau tidak terbaca kemarin itu. Jadi saya minta maaf sekali lagi itu. Baik Bu. Sudah Bu Ismawati? Ya, itu aja. Baik. Karena Ibu Ismawati minta maaf, ya saya berikan maaf dengan seluas-luasnya. Jadi seperti tadi ya, ketika terjadi hal-hal yang kendala seperti itu, mengatasi kendala-kendala seperti itu. Jadi kayak tadi linknya itu jangan ditaruh di satu tempat. Jangan taruh di tempat link saja, boleh ditaruh di di file fotonya, ya fotonya boleh taruh di sana juga linknya. Ya, itu solusinya ya supaya bisa kita cari juga namanya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Bu Ismawati Ahmad. Ya, silakan yang lain. Bu Wahidah, Bu Sri Wahyuni. Pak Hamdan senyum-senyum ini. Salah Pak, tinggal lanjut. Berarti bisa kita taruhkan linknya itu juga di fotonya itu Pak. Apa maksudnya Bu Wahidah? Yang link di foto maksudnya? Tadi kan RPP atau linknya sumber belajar. link itu bisa ditaruhkan juga di fotonya. Maksud saya itu kan bisa ditaruhkan di fotonya itu sebagai rujukan saja Pak. Misalnya kan nanti kalau tidak bisa. Oh iya Pak ya. Oke Pak. Oke. Yang saya maksudkan tadi itu, coba saya ulangi ya. Ini saya tampilkan ya, yang saya maksudkan tadi. Ini saya tampilkan. Video pembelajaran. Nah, misalkan ini ya.
ini misalkan ya. Nah, kayak ini. Nah, terlihat nggak? Ini sudah bagus ini. Video sumber belajar. Oh, dia masukkan begini. Ini foto kan di sini? Ini foto. Nah, videonya ada di bawah. Yang ini kan? Nah, ini Ibu siapa ini? Gunanda. Nah, Gunanda. Ya. Nah, kayak gini. Artinya kalau misalkan link di bawah ini dia tidak bisa berputar, kami bisa klik di sini. Ini kita klik di sini. Oke, siap Bapak. Jelas, Ibu, Bapak? Jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas Bapak. Oke, alhamdulillah tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Sudah siap ini untuk upload ya? Semangat ya. Semangat. Review ya. Masih ngedit Pak. Kalau mesti ngedit kan berarti nanti malam sudah selesai kan? Iya, sulitnya ngedit Pak. Ngedit sendiri atau dieditkan? Dieditkan. Edit sendiri Pak. Sambil belajar. Oh, bagus itu bagus. Nah, kalau dieditkan harus ditunggu yang ngedit itu. Iya. Ya. Belajar ngedit sendiri makanya lama. Nah, kalau ngedit sendiri kan semaunya. Oh, ini mau ditaruh kata-katanya. Nah, sama kayak ini ya. Di video mengajar kalau bisa ditaruh di sana misalkan ada kegiatan apa misalkan gitu ya. Ada kegiatan dia sedang apa supaya apa namanya itu punya nilai tambah yang tersendiri. Demikian Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi? Supaya kita lanjut ke Tidak ada Pak. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa upload semua hari ini supaya semakin cepat, semakin bagus. Kita punya semboyan, kalau bisa dikerjakan hari ini, tidak perlu menunggu besok. Jadi jangan dibalik. Kalau bisa dikerjakan besok, tidak perlu hari ini. Nah, jangan begitu, ya, jangan dibalik. Demikian pertemuan kita. Semoga pertemuan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang dibalaskan di pahala. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita di virtual ini dengan doa kepada Tuhan Majelis Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Halil baru masuk, Pak Halil. Sudah dari tadi tidak kelihatan ya. Kelihatan terjadi. Saya tutup videonya. Keliling kampung ya. Teman-teman, assalamualaikum. Teman-teman, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kapan kita ada waktu untuk apa? Bahas soal, bukan ada waktu kok. Bahas soal.
Belum ada waktu untuk bahas soal. Bahas sendiri Bu Isma. Itu pakai tua itu Adam ayam aja. Bahas sendiri. Itu pakai tua tuh. Gimana tuh? Bikin Nah, schedule gimana? sudah. Masih banyak yang kerjakan tugas PPL 2 belum selesai katanya. Itu sudah. Itu kalau kita selesai PPN tinggal minta UP Pak Ketua kapan kita mau belajar. Ya, makanya ini kita selesaikan aja PPL dulu biar fokus soal kan tiap malam soal aja nanti. Oh, insya Allah. Nah, Ya. itu sudah. Supaya kita adalah ilmu sedikit kita masuk P nanti. Pak Ketua ajarin kita matematika rumusan itu sulit sekali. Itu apa yang pendidikan kemarin itu. Udah, caranya. Kalau ada yang murah tapi kalau yang agak sulit ya nanti cari sama-sama. Itu mencari modus median yang berkelompok itu nggak bisa saya Pak Ketua. Oh. Kita tunggu selesai PPL, Bu. Belajar sendiri sudah. Ya kan tinggal lagi per 2 per 3.